Timnas meneruskan latihan ala-ala Korea, guys. Ini untuk membuktikan bahwa mereka sebuah pasukan yang akan mensasarkan kejuaraan untuk Piala AFF. Jom kita semak video ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Oke guys, insyaAllah pada hari ini sekali lagi kita lihat aksi-aksi latihan Timnas Indonesia seakan ala-ala Korea diterapkan oleh Shin Tae-yong. Walaupun guys, Korea Selatan gagal marah ke separuh akhir ataupun suku akhir Piala Dunia 2022 ini, tetapi Indonesia menampilkan ciri-ciri latihan ala-ala Korea Selatan. Shin Tae-yong pernah mendidik ataupun mengasuh tim Korea Selatan dan bisa mengalahkan Jerman di Piala Dunia sebelum ini. Jadi ini satu connection ataupun satu latihan yang diterapkan Shin Tae-yong untuk memberi target kejuaraan kepada Indonesia. Jadi guys, ada beberapa pemain yang ada di luar negeri pun semua telah kembali ke Bali. Semua telah bergabung, termasuk Egy Maulana dan juga Witan Sulaiman. Jadi ayo kita semak guys video ini daripada channel Garuda Space. Kepada yang baru ketemu channel ini, kalian bisa subscribe, tekan butang loncengnya untuk support kepada channel ini untuk lebih berkembang maju ke hadapan. Dan judulnya ialah Timnas Rasa Korsel. Tavares melunak, bintang Thailand cedera, Spaso ngos-ngosan, Wolves cepat adaptasi. Banyak berita-berita yang menarik di dalam video pada kali ini guys. Oke, stay tune sampai habis video ini. Sandy Wolves tadi. Oke, Shin Tae-yong. Garuda Space guys. Jangan lupa tekan butang Pemain keturunan loncengnya. Timnas Indonesia Sandy Walsh tampak telah beradaptasi dengan rekannya di skuad Garuda. Sandy Hal Walsh. itu terlihat dalam sesi pemusatan latihan di Bali, di mana Sandy Walsh tampak lancar menghitung gerakan latihan 1 hingga 6. Bahkan di akhir gerakan tersebut Sandy mengucapkan, Sandy Walsh guys, dia bermain di bagian gelandang ya. Mungkin nanti dia akan bergandingan dengan Marcelino Ferdinand, dengan siapa lagi guys selalu main di tengah. Arkan main di tengah juga kan, selalu membantu bagian serangan. Dia akan membantu bagian serangan kepada Rahma dan Sananta pun ada ya tersenarai. Oke, kita teruskan guys. bagus. Tentu hal tersebut menunjukkan adaptasi yang baik untuk memahami komunikasi dengan punggawa Garuda lainnya dalam pertandingan. Sebab ia tidak kebingungan dengan masalah bahasa. Sandy Walsh sendiri mengaku telah belajar bahasa Indonesia sejak proses sudah belajar naturalisasi bahasa belum Indonesia ya. Harap dia dapat assist Kondisi kepada fisik pemain Spaso JB. Timnas Indonesia yang menurun terus dibangkitkan kembali dalam pemusatan latihan di Bali. Shin Tae-yong menyebut lemak para pemain yang meningkat lantaran lama tidak bermain. Untuk itu latihan intensitas tinggi menjadi menu latihan Fahrudin Arianto dan kawan-kawan dalam persiapan menuju Piala AFF 2022. Ini guys, pemain yang pandai pelatih asal Korea Selatan bahasa itu berharap Spanyol dengan loh. liga kembali bergulir maka bisa memberi aspek positif bagi tim nasional. Usai mengalahkan Persikabo dalam lanjutan Liga 1, pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares mengaku senang. Bernardo Tavares ini. Sebab PSM Makassar tidak PSM diperkuat 3 pilar Makassar timnas punya Indonesia, coach yakni kini. Ramadan Sananta, Zaki Ashraf, dan Yakob Sayuri. Oh, 3 orang. Yakob Meski sempat Sayuri, mempertanyakan pemanggilan para Ramadan pemainnya Sananta. tersebut, Tavares mengaku tidak mempermasalahkan hal itu. Sementara itu, kemenangan PSM Makassar atas Persikabo di Liga 1 memperpanjang rekor tak terkalahkan tim berjuluk Juku Eja tersebut dalam 12 pertandingan di Liga 1 musim ini. Liga 1 sudah bermula Bergulirnya guys. kembali kompetisi sepak bola di Indonesia menjadi angin segar bagi bagian sepak bola dari mulai pemain, pelatih hingga pengurus klub. Juga bagi para supporter setelah sekian lama menantikannya. Selain itu dengan bergulirnya kembali kompetisi akan menguntungkan untuk tim nasional Indonesia yang Timnas akan ini menghadapi sejumlah agenda besar pada akhir tahun 2022 hingga 2023 mendatang. Terdekat adalah Piala AFF 2022, kemudian tahun depan Indonesia akan berlaga di putaran final Piala Asia 2023. Piala Asia lagi guys. Begitupun dengan timnas Indonesia U20 yang akan bertanding di Piala Asia U20 pada 2023 dan Piala Dunia U20.
Thailand kembali Kabar buruk ditinggal kembali pemainnya menghampiri jelang Thailand Piala jelang gelaran AFF. Piala AFF 2022 ini. Di mana salah satu gelandang berkualitas Thailand, Sivakorn Thiatrakul, dikabarkan tak memenuhi panggilan sang pelatih Mano Polking. Dikutip dari Siam Sports, Sivakorn Thiatrakul mengajukan diri mundur dari skuad Thailand di Piala AFF 2022 usai cedera saat membela Cedera klubnya. nih. Pihak klub Chiang Rai United sudah melaporkan cederanya Sivakorn Thiatrakul ke Federasi Sepak Bola Thailand yang kemudian diteruskan ke staf pelatih. Situasi tak ideal yang dihadapi oleh Thailand. Tapi Thailand pun banyak guys pemain berkarir di luar negeri ya. Jadi mungkin tidak masalah untuk Thailand. Juga banyak pemain pelapis yang Tentunya bisa memberikan pemain-pemain muda keuntungan yang bagi lain. timnas Indonesia. Brunei Pemain Darussalam menjadi kunci negara Brunei kejutan yang Darussalam dipastikan yang tampil patut di Piala AFF diwaspadai 2022 timnas usai Indonesia. mengalahkan Timor Leste di babak play-off. Ini menjadi keikutsertaan pertama Brunei di Piala AFF sejak terakhir kali ikut pada 1996 alias 26 tahun silam. Brunei pun Brunei pun pemain-pemain memiliki muda 3 pemain banyak yang guys. patut diwaspadai. Di antaranya ialah Azwan Saleh yang merupakan jenderal lapangan tengah, Azwan Saleh. Abdul Azizi yang menjadi ujung tombak, dan juga Razime Ramli yang merupakan tandem Abdul Azizi. Pelatih Persija Jakarta Thomas Doll dikabarkan geram lantaran pemainnya dipanggil timnas Indonesia saat Liga 1 kembali digulirkan. Thomas Pria Jerman itu Doll. mengaku aneh para pemain klub justru berlatih dengan timnas di luar kalender FIFA Matchday. Ini merupakan pengalaman pertama yang dihadapi oleh Doll sepanjang karirnya sebagai pelatih. Sementara itu, Doll juga berpandangan bahwa supporter Persija mempunyai hak untuk melihat para pemain terbaik mereka mentas di Liga. Diketahui 3 pemain Persija yang membela timnas Indonesia ialah Muhammad Ferrari, Hansa Muyama, dan Sahrian Abimanyu. Oh, Ferrarian Samuyama dengan siapa tadi itu? Dengan Ialah Muhammad Ferrari, Muhammad Ferrari, Hansa Muyama, Hansa dan Muyama, Sahrian Abimanyu. Sahrian Abimanyu. Oke guys, itu 3. 3 penggawa Pemain PSM Makassar Persija. yakni Yakob Sayuri, Zaki Asraf, dan Ramadan Sananta dikabarkan absen pada TC Timnas Indonesia. Hal itu diketahui lewat sesi wawancara pelatih Timnas Indonesia Sintayong dalam YouTube PSSI. Baik Yakob Sayuri, Zaki Asraf, dan Ramadan Sananta tidak hadir ke lapangan saat pembuatan video wawancara itu. Dalam video yang beredar, tim media PSSI meminta Sintayong menjelaskan kenapa ketiga pemain PSM tersebut tidak mengikuti latihan pada hari itu. Namun Sintayong menunjukkan ekspresi yang kurang senang. Tim media PSSI yang sepertinya sadar langsung menyodorkan pertanyaan lain. Yakob Sayuri ya. Pemain keturunan Sandy Walsh rajin membagikan momen kebersamaan bersama skuad Timnas Indonesia. Postingan Sandy Walsh sontak ramai mengundang komentar. Tidak terkecuali dari Sade Ramdhani yang merupakan pemain paling kocak di skuad Garuda. Ex-Sabah FC tersebut menyeletuk, "Bro, jangan lupa tikam." Sembari Sade memberikan Ramdhani emoji ini. tersenyum dan api berkobar. Sontak komentar Sadil mengundang perhatian netizen lantaran tak ingin Sandy Walsh terbawa dengan bahasa kasar. Tentu hal tersebut merupakan candaan untuk mencairkan suasana Timnas Indonesia di bawah kerasnya pemusatan latihan jelang Piala AFF Spaso 2022. Oh ini, Kerasnya latihan Timnas Indonesia membawa striker anyar skuad Nih, Garuda guys. Spasojevic latihan fisik ala Korea Selatan buat Spasojevic kewalahan. Oi, gitu guys. kelelahan. Hal itu diketahui lewat unggahan akun resmi PSSI. Sampai kewalahan, Pria nah. Spasojevic mendapatkan latihan fisik untuk kelincahan. Latihan itu pun tampaknya terasa berat di kaki dan pernafasan. Lagipun Sebab suara Spaso ini Spasojevic sampai 35 terdengar tahun. dalam video. Padahal jarak kameranya tidak terlalu dekat. Meski terlihat melelahkan, Spasojevic terlihat sungguh-sungguh menjalani latihan tersebut. Tentu hal tersebut harus diapresiasi. Mengingat pemain kelahiran Montenegro tersebut bertekad membuktikan ketajamannya di depan Sintayong. Mantap. Persaingan lini tengah skuad Garuda membuat Sintayong mengabaikan Evan Dimas sebagai gelandang bertalenta Indonesia. Oh, Evan Dimas sudah dipanggil guys, bekas kapten Indonesia nih. Diketahui Evan Dimas harus bersaing dengan sejumlah pemain berkualitas seperti Ricky Kambuaya, Berglok, banyak dan pemain saingan regenerasi Marcelino Ferdinand. Selain itu, sejauh ini Evan Dimas belum mencatatkan gol sama sekali dalam 8 laga bersama dengan Arema FC. Dilansir dari data transfer market ex Persija tersebut hanya tampil penuh 1 kali saat berhadapan melawan Borneo FC pada Juli lalu. Bintang timnas Malaysia gabung klub Safawi Rashid raksasa resmi Thailand dipinjamkan usai ke Piala raksasa Thailand AFF. Rajpuri FC. Di Yes. mana striker andalan Malaysia yang sempat bermain di Safawi Liga Rashid. Portugal tersebut akan bergabung ke Rajpuri FC usai Piala AFF 2022 mendatang. JDT meminjamkan Safawi lantaran hanya mencetak 4 gol dan 6 assist dari 26 penampilannya pada musim Ini 2022 mantap nih lalu. guys di Malaysia. Safawi juga Safawi kesulitan ini. mendapatkan menit bermain.
Dari 26 penampilan itu, Safawi lebih sering memulai laga dari bangku cadangan ketimbang starter. Padahal performa Safawi bersama dengan Malaysia cukup gacor. Safawi mencetak 4 gol selama Piala AFF 2020 dan menyumbangkan 2 gol pada ajang kualifikasi Piala Asia 2023. Dua legenda Vietnam Nguyen Minh Quoc dan juga Nguyen Viet Thanh optimis negaranya mampu meraih gelar juara Piala AFF 2022. Vietnam pun Hal itu guys, diungkapkan dalam sesi target juara juga Vietnam nih guys. Dia ini baru-baru mengalahkan Borussia Dortmund ya. Klub Jerman yang kedua terbaik pun Vietnam boleh kasih kalah 2-1. pers dalam memperkenalkan trofi Piala AFF di Ho Chi Minh City. Ini bermaksud Min dorang Pong pun menilai Park sudah Hang-seo bersedia memiliki tekad sepenuhnya. kuat untuk mempersembahkan trofi sebelum berpisah dengan Vietnam. Sementara itu, Viet Tuang mengatakan Vietnam masih merupakan kandidat juara meski tim-tim lain juga cukup kuat. Hal itu terbukti lewat persiapan yang lebih matang skuad The Golden Star ketimbang timnas Indonesia. Dorang pun latihan keras juga ini. Nah ini pelatihnya guys, Park Hang-seo ini. Dari Korea juga nih. Vietnam pun pemainannya ala-ala Korea juga. Ini Sekian seru Flash News kali ini ini. Sobat Garuda. Mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Nantikan Flash News edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye. Mantap Garuda Space. Berita-berita info terkini. Oke guys, itu antara beberapa berita yang ada. Jadi latihannya timnas Indonesia kini ala-ala Korea. Tapi Vietnam pun begitu juga guys. Jurulatih Park Hang-seo juga mendidik semua pemain-pemain Vietnam supaya berlatih dengan latihan keras ala-ala Korea Selatan. Malaysia juga dididik oleh Korea Selatan. Kim Pan-gun juga sama latihan ala-ala Korea. Jadi Malaysia, Indonesia, Vietnam kini dididik oleh pelatih dari Korea semua. Jadi ada pertemuan yang cukup menarik pada Piala AFF pada kali ini. Thailand, walaupun Thailand dilatih oleh pelatih daripada Eropa, tetapi pemain-pemainnya banyak juga yang bermain di Eropa guys. Banyak pemain Thailand bermain di luar negeri kembali untuk menguatkan Thailand. Jadi semua tim termasuk Singapura membuat latihan di Jepun untuk menguatkan keyakinan mereka dari Piala AFF ini. Target Vietnam adalah juara, target Indonesia adalah juara. Begitu juga dengan Singapura. Jadi semua timnas pasukan-pasukan yang ada kini telah bersedia sepenuhnya. Jadi kita nantikan apa akan terjadi dalam Piala AFF ini. Bola itu bulat guys. Jadi walaupun di peringkat kumpulan kemungkinan besarnya satu-satu pasukan itu akan menang, tetapi masuk ke peringkat suku atau separuh akhir nanti mungkin akan berbeda ya, karena latihan ataupun mental itu kalau tidak diasuh dengan awal, mungkin mental dan emosi itu akan berbeza di peringkat kumpulan dengan di peringkat separuh akhir nanti. Ini terjadi guys apabila pada tahun 2010 Piala AFF Malaysia kalah kepada Indonesia 5-1 di peringkat kumpulan, tetapi di final Malaysia menang 4-2. Jadi semua boleh berubah dalam sekelip mata. Jadi apapun, pemain harus menjaga mental dan emosi dan juga kekalkan stamina untuk berlaku dengan lebih baik, sama ada di peringkat kumpulan atau semifinal atau final. Keadaannya nanti akan berbeda karena situasi yang berlainan. Peringkat kumpulan itu bermain secara santai, tetapi bila masuk ke semifinal ataupun final, maka perubahan sedikit kepada situasi itu akan menyebabkan gangguan kepada mental pemain sekiranya tidak dijaga dengan baik guys. Jadi banyak lagi berita-berita lain, nanti kalian sendiri tengok balik video ini guys kalau ingin lebih lanjut ya. Jadi mungkin kalian juga ada pandangan dan pendapat tersendiri terkait dengan perkara ini. Seperti Ivan Dimas tadi, dia sudah tidak dipanggil karena banyak saingan sekarang ini di bagian tengah. Ada Marcelino Ferdinand, McLeod, Kambuaya, Arian Pratama, Sandy Walsh. Jadi saingan itu begitu kuat.
Jadi even Dimas mungkin perlu untuk kekuatan dan juga latihan lagi di klubnya untuk dapat menarik perhatian Sinteyong. Oke guys, sampai di situ saja. Komentar di bawah sekiranya kalian punya info yang menarik, pandangan dan ide untuk kita berkongsi bersama-sama. Sampai kita berjumpa lagi, majulah sukan untuk negara. Assalamualaikum. Bye-bye.